Setelah beberapa tahun pakai AI untuk bisnis, untuk kerja, saya sadar satu hal. Skill AI yang paling sering dibahas ternyata bukan yang paling besar dampaknya. Banyak orang belajar AI sebagai kumpulan tools yang berdiri sendiri. Setiap ada tools baru yang dirilis, langsung FOMO. Pindah dari satu AI ke AI lain, tapi hasilnya nggak banyak berubah. Karena semuanya nggak saling terhubung dan nggak punya arah yang jelas. Nah, di video ini saya akan tunjukin 14 skill AI yang kalau saya tahu dari awal, bisa menghemat banyak waktu dalam trial and error saat mempelajari AI. Kalian juga bakal tahu skill mana yang sekadar bikin kerjaan lebih cepat dan skill mana yang benar-benar bisa bikin bisnis berjalan tanpa kalian harus kerjain semuanya sendiri. Dan nanti di akhir saya jelasin kenapa skill AI yang paling powerful justru yang paling sering disalahgunakan. Kalau urutan belajarnya terbalik. Supaya lebih gampang dipahami, saya bagi ke-14 skill ini menjadi 4 level. User, Thinker, Builder, dan Orchestrator. Begitu keempat level ini saya terhubung, disitulah kalian mulai punya apa yang saya sebut sebagai AI leverage. Kita mulai dari level pertama. Ironisnya, justru di level paling dasar ini orang paling banyak ngabisin waktu. Level pertama adalah user, pintu masuk bagi orang yang mulai belajar AI. Nah, skill pertama di level user adalah prompting, alias memberikan instruksi kepada AI. Yang sering dilewatin orang waktu belajar prompting, model AI itu beda-beda karakternya. ChatGPT, Claude, Gemini, ini bukan cuma soal merek. Setiap model punya kelebihan di area yang berbeda, jadi jangan langsung pindah-pindah tools secara cepat, tapi dalami satu model AI dulu. Dari prompting, biasanya masuk ke asset generation. Ini tuh bikin gambar, ilustrasi, mockup, video, voiceover, musik, dan aset digital lainnya. Dua skill ini penting, saya juga mulai dari sini, dan bahasannya juga banyak di channel ini, tapi kalau kalian berhenti di sini, dampaknya masih terbatas. Sayangnya banyak orang yang cuma muter-muter di dua skill ini. Nah, setelah dua skill tadi, beberapa orang ngelanjutin ke content creation. Dan ini terpencar jadi 3 aliran. Aliran pertama cuma coba-coba doang. Aliran kedua lebih serius. Cuma nggak ada kepribadian, nggak ada sudut pandang atau insight yang bikin orang percaya. Ini jenis konten AI yang sering kena dismonet di YouTube. Nah, aliran ketiga inilah yang paling bernilai. Membantu riset, menyusun draft, bahkan di beberapa area video editing. Sementara pengalaman, opini, dan keputusan akhir tetap dari kita. Video yang lagi kalian tonton ini adalah contoh aliran ketiga. Saya pakai AI di banyak bagian prosesnya, tapi isi dan sudut pandangnya tetap saya yang tentuin, dan saya juga muncul di kamera. Konten itu penting untuk membangun jalur distribusi, tapi saya taruh di level user karena bisa bikin konten lebih cepat itu belum tentu bisa memberikan hasil yang baik. Kalau kalian nggak tahu konten apa yang sebenarnya dibutuhkan market, kalian cuma bikin lebih banyak konten yang mungkin tetap nggak ada yang peduli. Ini sebabnya kalian perlu masuk ke level berikutnya. Level untuk tahu apa yang layak dibuat sejak awal. Di sini kalian nggak cuma sekedar user, tapi menjadi thinker. Dan disinilah perubahan besar mulai terjadi. Ini adalah skill thinker yang dulu saya suka bahas di channel ini. Cuma biasanya orang itu sekadar ketik kasih saya 100 ide bisnis atau 50 ide konten YouTube viral. Dan itu menurut saya kurang tepat. AI itu jauh lebih bernilai kalau dipakai sebagai sparring partner. Jadi kalian datang dengan konteks spesifik, observasi, pengalaman, atau bahkan hipotesis. Lalu AI membantu kalian memperluas sudut pandang, mencari kelemahan, atau menawarkan alternatif yang mungkin belum terlintas di pikiran kalian. Ini adalah struktur dasar untuk menulis prompt yang bagus, kalau kita memang sudah punya konteks yang cukup jelas ya. Tapi kalau konteksnya masih bingung, kita bisa minta AI untuk bertanya balik kepada kita. Nah, misalnya ini contoh prompt untuk menemukan strategi positioning yang cocok dengan diri kita. Dan ini beberapa use case lain dalam menggunakan AI sebagai partner berpikir. Nah, di sini kita nggak nyerahin AI untuk berpikir 100%, tapi kita menggunakan AI untuk mempertajam proses berpikir. Skill thinker berikutnya adalah research. Misalnya kalian mau memvalidasi ide bisnis. AI bisa bantu ngumpulin informasi dari berbagai sumber, ngerangkum pola yang berulang, membandingkan kompetitor, mengidentifikasi keluhan pelanggan, sampai nemuin peluang yang mungkin belum banyak dibahas. Riset di sini berlaku buat market maupun bidang lainnya. Hasil AI tetap perlu divalidasi, tapi minimal pekerjaan yang biasanya melelahkan sekarang bisa dipercepat drastis. Model AI frontier seperti GPT atau Gemini itu menawarkan fitur riset yang bisa kita gunakan. Atau bisa juga kita pakai tool seperti Perplexity yang memang dibuat khusus untuk pencarian dan riset. Lalu skill ke-6 adalah data analisis. Nah, banyak orang yang mengira kalau data analisis itu hanya untuk perusahaan besar. Padahal kalau kalian punya spreadsheet penjualan, laporan keuangan, performa konten, atau data-data lainnya, AI bisa bantu menerjemahkan dengan lebih cepat. Ini beberapa contoh sederhana yang bisa kita temukan saat melakukan data analisis dengan menggunakan AI.
Dan yang menarik, riset dan data analisis ini sering dipakai bersamaan untuk mengambil satu keputusan. Contohnya kalian lagi nentuin harga produk. AI bisa bantu riset di mana kompetitor memposisikan produknya di market, lalu AI baca data penjualan kalian sendiri untuk lihat gimana pelanggan merespon harga sekarang. Nah, baru setelah dua informasi itu digabungin, kalian bisa menggunakannya untuk mengambil keputusan yang lebih masuk akal. Atau kita coba dulu contoh yang lebih sederhana, yaitu analisis keuangan yang kurang sehat pakai cloud. Di sini saya minta analisis dan juga saran agar bisa membangun dana darurat. Nah, kita masukin juga laporan keuangan sederhana dalam bentuk CSV, jadi kita bisa mulai dengan yang simpel dulu. Soal keuangan ini pastinya masalah banyak orang ya. Dan di sini selain diberikan hasil analisis, kita diberikan juga saran sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Jadi yang paling penting dalam prompting itu sebenarnya adalah konteks dan outcome yang jelas. Sampai di sini, AI udah bantu kita berpikir jauh lebih tajam, tapi semua ini masih sebatas bantu kita mengambil keputusan yang lebih baik. Kita belum benar-benar membangun sesuatu yang bisa bekerja untuk kita. Dan itu yang akan kita mulai di level berikutnya. Saya menyebutnya level builder, yaitu mengubah keputusan menjadi sesuatu yang benar-benar bisa dibangun. Dan di level ini ada 5 skill. Untuk jadi builder, kita bisa mulai dengan skill ini. Kalau mau membangun bisnis, tentunya kita harus bikin sesuatu yang punya nilai ekonomi. Nah, ini beberapa contoh sederhana yang bisa dilakukan dalam membuat produk pakai AI. Ini yang friendly untuk pemula, tapi tentunya nggak cuma sekadar ini doang. Ini cuma titik awal seorang builder. Skill-skill setelah ini dibutuhkan untuk mendukung apa yang sedang kita bangun. Dan ini skill builder yang paling underrated. Karena kedengarannya boring, padahal penting banget. Intinya gimana kita nyimpen pengetahuan supaya bisa dipakai lagi. Bentuknya bisa SOP, catatan proyek, atau juga second brand, yang isinya semua hal penting tentang bisnis kita. Karena di level berikutnya, hampir semua AI yang lebih canggih itu membutuhkan dokumentasi. Tentunya kualitas knowledge pun akan mempengaruhi hasilnya. Contoh paling sederhana adalah chatbot AI. Kalau kalian pernah coba bikin, kalian pasti tahu chatbot itu nggak otomatis pintar. Dia harus dikasih pengetahuan dulu, karena kalau nggak, jawabannya bakal ngawur. Jadi chatbot yang bagus itu adalah bukti nyata bahwa knowledge management kalian itu juga bagus. Nah, terus skill berikutnya adalah sales and marketing. Ini cuma beberapa di antaranya karena sales dan marketing itu punya banyak komponen. Tapi di sini AI cuma mempercepat eksekusi. Goal dan positioning tetap dari kita, dan kita juga harus kasih konteks yang jelas sambil terus mengarahkan AI. Kalau nggak kayak gitu, AI suka halu. Nah, skill selanjutnya adalah chatbot yang baru aja kita bahas. Chatbot ini juga sempat populer ya, dan banyak bisnis yang sekarang ingin punya chatbot karena bisa meredam biaya customer support. Nah, tapi seperti yang saya bilang tadi, chatbot itu perlu knowledge yang bagus. Nah, dan skill terakhir di level ini adalah vibe coding. AI itu makin pintar coding, cuma banyak yang ngira coding itu hanya untuk bikin aplikasi. Padahal sebetulnya enggak. Kalau yang kalian bangun memang aplikasi, coding jadi bagian dari product development. Tapi coding juga bisa berdiri sendiri buat bikin automation, internal tools, atau berbagai workflow untuk urusan internal bisnis kita. Nah, ini contoh sederhana yang saya pakai sendiri. Jadi saya minta AI bikin script Python untuk generate subtitle dan deteksi bagian-bagian video yang ada dead air atau saya salah ucap. Nah, terus scriptnya otomatis memotong bagian-bagian tersebut, jadi saya nggak perlu ngedit satu persatu. Script Python barusan itu saya minta dari Gemini gratisan, itu cuma buat motong video doang. Kalau untuk urusan yang lebih advance, seperti bikin aplikasi, saya pakai OpenCode. Sedangkan untuk urusan desain, saya pakai OpenDesign. Saya sebenarnya juga baru coba ini ya. Ini iseng doang bikin prototype halaman web untuk last minute creator. Ini contoh prototype landing page yang dibikin pakai OpenDesign. Dan saya juga coba bikin prototype dashboard. Ini sih menurut saya hasilnya cukup oke ya, tinggal di refine aja. Nah, kalau kita lihat settingannya, ini bisa disambungin juga dengan OpenCode tadi. Selain itu bisa disambungin dengan coding agent lain seperti Codex dan bahkan Cloud Code. Kalaupun kalian bukan programmer, nggak ada salahnya belajar vibe coding. Minimal untuk bikin tools internal yang sesuai kebutuhan kalian. Dan begitu skill-skill di level ini dikuasai, workflow dan SOP udah rapi, kita bisa naik ke level berikutnya supaya AI benar-benar jadi leverage. Dan level berikutnya adalah orkestrator. Seorang orkestrator bisa bikin sebuah komponen yang dibangun pakai skill-skill sebelumnya jadi saling terhubung dan menjadi sistem yang utuh. Dan untuk itu kita wajib punya skill proses desain. Proses desain ini intinya cara merancang alur kerja bisnis secara strategis untuk menghilangkan hambatan, meningkatkan efisiensi, dan memperbaiki produktivitas keseluruhan. Ini fase yang paling penting karena sebelum bisa masuk ke dua skill selanjutnya, kita harus tahu dulu prosesnya kayak apa. Di sini kita harus berpikir lebih sistematis, kita lihat seluruh alurnya, bukan lagi mikir per tugas kayak saya harus kirim email hari ini.
Tapi kita minimal tuh harus nanyakan ini semua. Saya sendiri sering minta AI untuk membedah suatu proses, cari bottleneck, atau cari langkah yang sebetulnya bisa dihilangkan. Jadi AI berperan sebagai partner buat mengevaluasi dan menyempurnakan sistem yang lagi kita bangun. Baru setelah prosesnya jelas, kita bisa mendokumentasikan setiap langkahnya dengan rapi. Kalau SOP atau aturan bisnis lainnya masih berantakan, proses yang kalian desain di sini juga akan ikut berantakan. Karena AI nggak bisa menebak proses yang manusianya aja belum tahu. Kalau nanti kalian mulai pakai agentic coding assistant kayak Claude, Codex, atau autonomous AI agent kayak OpenClaw, skill knowledge management dan proses desain akan sangat terpakai. Nah, setelah prosesnya jelas, baru bisa masuk ke workflow automation. Workflow automation itu sebetulnya soal nyambungin proses yang memang udah berjalan dengan baik, bukan nyambungin sebanyak-banyaknya tools. Misalnya ada orang yang mengisi formulir, datanya otomatis masuk ke spreadsheet atau SQL database, lalu baca datanya, mengelompokkan berdasarkan kriteria tertentu, bikin ringkasan, ngirim notifikasi, dan nyimpen hasilnya ke knowledge base. Setiap langkah punya tujuan jelas dan saling nyambung. Nah, skill terakhir adalah AI agent building. Chatbot tadi juga sebetulnya agent, cuma kalau chatbot itu hanya fokus pada satu tugas saja. Nah, kalau AI agent yang lebih canggih itu bisa melakukan beberapa langkah. Dan ini yang dinamakan multi-step agent. Nah, tapi agent juga tetap butuh knowledge, tetap butuh SOP ya. Nah, ini yang disebut dengan nama agent skill. Jadi itu sebetulnya SOP yang dijelasin ke AI. Disebut skill itu karena berdasarkan skill kita sendiri, kita jelasin ke AI gimana langkah-langkahnya, gimana teknik-tekniknya. Saya sendiri juga banyak bikin custom agent skills, ini untuk keperluan sendiri ya, karena workflow-nya spesifik, caranya spesifik, jadi saya perlu tulis sendiri. Contohnya skill dalam melakukan line editing script video YouTube. Nah, ini saya jelasin cara dan langkah-langkah yang saya inginkan itu melalui agent skills. Proses ini awalnya tuh banyak testing dan refining karena si AI juga nggak langsung bisa jago ya. Kadang dia nggak langsung ngerti juga, jadi saya perjelas lagi. Setelah hasilnya bagus sesuai harapan saya, baru bisa diotomatiskan. Jadi prosesnya tuh memang seperti itu, nggak langsung otomatis instan. Ibaratnya tuh kayak kita training seorang pegawai baru, nanti dia udah jago baru bisa kita tinggal. Kalau dirangkum, urutannya itu sederhana, mulai dari user, kalian belajar pakai AI sebagai alat, naik ke thinker, AI mulai bantu menghasilkan insight dan membantu pengambilan keputusan, lalu ke builder. Di sini kalian bikin produk, bangun knowledge, kembangin marketing, pakai chatbot juga atau coding buat mendukung bisnis, dan terakhir orkestrator. Semua bagian itu dihubungkan jadi satu sistem yang bekerja jauh lebih efisien. Jadi jangan belajar AI secara acak, tapi belajar sesuai levelnya. Coba sekarang kalian tanyakan kepada diri sendiri. Skill AI yang kalian pelajari sekarang itu ada di level mana? Masih di user atau udah masuk ke level lainnya? Gak ada jawaban yang salah, yang penting kalian tahu posisi kalian saat ini. Jadi kalian nanti tahu langkah berikutnya tuh harus kemana. Nah, kalau tujuan kalian bukan sekadar jago pakai AI, tapi benar-benar mau bangun bisnis digital sebagai solopreneur, saya juga punya materi sistem 1 orang. Dan ini juga ada Prombook AI-nya, dan selain itu juga ada SOS Workspace, ini content calendar dan task management berbasis Notion.